Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, di segmen ini sebenarnya tadi di segmen awal tuh Mbak Nining udah sempat kasih tahu ke kita sih gitu. Perbedaan yang paling kelihatan dari busana di Cantik sama brand-brand lainnya adalah dari detailnya. Tapi kita penasaran banget nih, kita bakalan ngebahas lebih detail lagi sesuai dengan ciri khasnya di Cantik. Ini detailnya yang apalagi yang paling beda. Mbak Deni mau ngejelasinnya, mau berdiri biar lebih afdol. Oke, boleh, silahkan. Oke. Mbak Reni, kalau customer The Cantik itu ketika membeli gaun The Cantik khusus yang premium ya, detailnya adalah yang nomor satu, mereka paling suka tuh materialnya The Cantik, bahannya. Jadi bahan yang kami siapkan adalah bahan-bahan yang memang belum ada di sini gitu ya. Jadi kita punya ciri khas adalah materialnya yang berbeda dari yang lain. Dari materialnya aja udah dari beda. Materialnya tuh Mbak Reni bisa lihat ya, kita menggunakan material yang memang premium. Jadi kalau kita ngomong premium ya benar-benar memang premium ya, memang benar-benar bagus. Nggak kaleng-kaleng kalau kata zaman sekarang. Jadi bisa secantik ini gitu ya bahannya, desainnya. Ini kan secantik ini juga, walaupun hitam gitu ya, walaupun hitam tapi hitamnya juga beda kan. Iya, benar. Bergradasi, ada motif gitu ya. Memang bahan-bahannya bahan berkelas. Jadi untuk bahan yang premium ini nomor satu adalah kita materialnya. Sama tadi bahannya. Tadi Mbak Nining juga sempat bilang di segmen awal ke aku cuttingan. Aku boleh kasih tahu dong gitu, yang bedanya tuh apa sih cuttingan yang kayak gimana? Kalau yang orang bayang tahu ya, ciri khasnya adalah yang saya tahu, kita perempuan ya walaupun segemuk apapun pengennya kan tampil langsing gitu kan ya. Betul. Iya. Customer juga banyak yang bilang, saya walaupun gendut gitu kalau pakai baju udah cantik kelihatannya jadi langsing, jadi tinggi betul. Nah, cuttingannya adalah di sini ya nih Mbak. Dari sini ke sini kuncinya, lalu bawahnya ya melebar. Lainnya juga lain tanpa potong pinggang di sininya. Maksudnya tanpa jahitan di samping. Biasanya kan orang ada jahitan samping. Kalau kita benar-benar full 360 derajat clocknya. Ya, jadi di sini juga ada kuncinya agak besar, lalu sininya mengecil. Jadi supaya juga tangannya terlihat lebih langsing gitu ya. Jadi sininya nggak besar, dari besar terus langsung mengecil. Jadi dari sisi pola juga kita pikirkan supaya menggunakan baju The Cantik benar-benar jadi cantik. Itu dan dia langsing gitu ya. Oke. Nah, tadi detail pola sudah, terus material bahan udah. Ini nih yang kalau yang kuning ini gold ini apa sih Mbak bahannya Mbak? Bahannya Jacquard. Jacquard. Oke. Bahan Jacquard kita kombinasikan dengan satin yang polosnya. Makanya tentunya ini kan kayak gini juga ada sisi melangsingkan untuk wanita ya. Jadi bahan Jacquard kita ada motif, lalu kita aplikasikan dengan bahan polos sehingga di samping sini jadi dia line gitu ya, jadi dia akan melangsingkan. Proses produksinya kalau untuk yang gold ini sendiri berapa lama Mbak? Ini cepet kok, kalau misalnya itu 1 minggu bisa. 1 minggu. Untuk misalnya order yang kayak gini ya, karena tanpa detail macam-macam. Tanpa detail. Nah, yang ini nih yang ada payetnya. Kalau ini berapa lama Mbak? Kalau ini sih 2 minggu juga bisa, karena payetnya nggak banyak. Ya. Jadi kita menggunakan satu ciri khas lagi di Cantik adalah kita menggunakan kain wastra Indonesia. Jadi kita sangat mengagumi kain-kain Indonesia sehingga harus mempresentasikan juga kita buatan asli, buatan Indonesia. Jadi saya selalu beberapa menggunakan mungkin batik atau tenun. Bisa tenun dari NTB atau tenun dari kota-kota lainnya atau songket. Ya, pokoknya harus ada aksen kain khas Indonesia. Walaupun sedikit gitu. Kalau kebanyakan juga kelihatannya terlalu biasa ya. Nanti jadinya jadi batik gitu. Jadi gitu batik kan. Kalau ini pesta gini hanya sedikit untuk pemanis. Tapi kan kita banyak, jadi baju-baju saya juga dipakai ke luar negeri sama orang-orang kan. Kan nggak semuanya baju pesta. Kadang-kadang ada yang daily to wear biasa juga dress tapi tapi mereka mau pergi keluar atau kemana bangga dengan kain Indonesia.
Jadi mereka seringnya beli di Decantik gitu karena ciri khasnya kita ada kain-kain Nusantara di situ. Nah, bangga jadi anak Indonesia. Iya, jadi punya ciri khas ya. Iya, ciri khasnya. Kita sekarang tadi udah ngomongin detail. Mbak Nining mau duduk lagi boleh loh. Nah, ini tadi udah ngomongin detail, udah ngomongin ciri khas yang bikin membedakan produknya Mbak Nining dengan produk yang lainnya. Sekarang kita ngomongin harga nih Mbak. Soalnya pemirsa TV pasti udah penasaran gitu. Udah, saya yakin udah banyak yang tertarik karena saya aja ini udah gitu kayak udah pengen bawa pulang, pengen beli gitu, tapi belum tahu harganya nih Mbak Nining. Ini 2 dress ini harganya berapa Mbak? Yang ini berapa, yang ini berapa? Kalau yang ini 1,8. Ya, 1,8. Ukurannya apa ini yang kalau ini sih sekarang ukurannya M. M. Ya, tapi bisa request, ukurannya apa tinggal bilang aja. Atau kalau datang ke butik bisa saya ukur, customernya nanti diukur, kita buatkan yang baru. Itu bisa. Berarti tunggu. Sebelum kita ini nanti saya mau tebak-tebakan harga yang ini ya. Ini saya mau ngebahas yang ini dulu. Kalau yang ini berarti kalau misalnya ukurannya, misalnya badan saya lebih besar, itu berarti ada harganya juga lebih mahal dong? Enggak ada. Sama. Wah. Di kami sama, bikin baru juga sama gitu. Oh gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya datang ke butik ternyata ada orang misalnya besar sekali sampai lingkar dada 120. Ya udah saya ukur aja gitu kan. Saya ukur ya kita nggak rugi di bahan, Mbak. Iya sih harusnya. Cuma ya udah gitu ya. Biar customer tapi juga kita memperlakukan sama lah kepada customer, menghargai customer di ukuran apapun. Oke. Nah sekarang saya boleh main tebak-tebakan yang ini ya. Iya. Ini tadi harganya 1,8, ukurannya M. Ini pasti ukurannya sama ya, M. Sama ya? M. Harganya tunggu karena ini lebih berdetail 2 juta. 2,5. Oh 2,5. Waduh, saya kemurahan ya, kalau nawar Mbak Nining langsung marah pasti. Soalnya ini batiknya batik tulis. Oh, ya kalau kita kan ada harganya juga dari sisi benar. batiknya. Ada orang misalnya pakai batik print ya lebih murah. Kalau ini kita batiknya batik tulis. Terus detail paitnya juga pakai pait Jepang. Jadi dia kilaunya juga beda. Oh gitu. Terus di atasnya kan ada lace gitu Lace-nya juga yang impor. Ini batik tulis asli mana Mbak? Solo. Iya. Oke. Berarti Mbak Nining sendiri memang punya orang yang membuat batiknya. Ada pengrajin khusus yang kita membuat sendiri memang. Oh gitu. Iya. Motifnya sendiri itu memang by request dari Mbak Nining atau mereka kebanyakan by request. Detailnya kita yang tentukan saya gitu. Lagi pengen bikin motifnya seperti ini gitu, ditentukan dulu, kasih ke pengrajinnya. Oke. Nah ini kan 1,8, ini 2,5 juta. Ada yang jauh lebih mahal dari ini nggak sih Mbak? Ada, karena ada cantik itu ada cantik bridal juga. Jadi ada cantik bridal angkanya di atas itu. Tapi tentunya kita juga ada yang di bawah 1 juta. Ada. Yang paling murah berapa berarti? Kalau untuk dress paling murah ada 750.000. 750.000. Tapi tetap cantik kok, tenang, jangan khawatir gitu. Pastinya. Walaupun harga misalnya 750.000, tentunya secara bahan juga pasti kita beda. Bahannya pasti beda. Jangan nanti Mbak Nining lihat ya di butik. Boleh. Jadi baju-baju dress casual gitu pasti kita bahannya juga beda gitu. Oke. Ada juga sih yang kita juga bikin kan kayak atas-atasan gitu ya. Maksudnya atas bawah pakai celana panjang kayak tunik gitu mungkin. Kayak tunik juga ada gitu. Yang di bawah 500 juga ada. Jadi The Cantik memang membuat beragam. Dari yang customer manapun, pangsa pasar manapun bisa dijangkau. Jadi bisa disesuaikan sama isi kantong ya. Nah, tadi kita dan tentunya itu bikinan sendiri. Dan enggak pasaran. Itu sekali lagi enggak pasaran. Nah, ini ngomongin tentang yang tadi kan paling murah udah dikasih tahu tuh, kalau untuk dress kurang lebih 750.000 lah. Kalau yang paling mahal, saya penasaran aja gitu. Siapa tahu nanti saya mampu beli kan. Yang paling mahal berapa Mbak? Ada 12 juta. 12 juta. Yeah. Itu yang paling bridal. Itu yang paling membedakan tuh apa? Paitnya kah atau apa? Tentunya kalau bridal kan gaunnya lebih panjang, ada ekornya gitu kan. Terus paitnya biasanya kan full. Benar-benar sebadan gitu kan. Terus kebanyakan kalau itu kan ada permintaan khusus dari customernya. Sang pengantin kan biasanya kan, dan itu kalau menurut customer saya detail harga yang 12 juta dari saya itu paling murah banget katanya. Murah banget dibandingkan brand-brand lain kasih harganya yang lebih mahal. Ada juga misalnya gitu kan. Tapi kita segitu tuh udah murah dengan detail pait yang sangat banyak, dengan baju yang mewah.
mewahnya. Nah ini kalau yang bridalnya sendiri ini memang sama Mbak Nining khusus untuk kan aku nggak tahu ya kalau Mbak Nining yang setahu aku ada brand-brand lain yang dia ada yang bikin terus habis itu disewakan. Ada yang memang khusus untuk dibeli saja. Nah kalau Mbak Nining sendiri aku dibeli aja sih. Oh dibeli aja. Tapi kebanyakan kalau udah cantik itu kita bikin yang memang simple, bisa buka juga di, misalnya kasih itunya kan kasih ekornya itu nggak dijahit gitu. Jadinya bisa lepas-pasang. Jadi ketika dia selesai menikah bisa dipakai lagi buat cuman pesta aja. Iya benar-benar. Gitu, biasanya yang bikin ribet itu karena ekornya nggak bisa dilepas. Bisa dilepas kan. Kalau itu bisa dilepas sesuai request lah gitu. Kebanyakan mintanya dilepas. Nanti selesai acara dia bisa pakai lagi buat pesta. Atau misalnya customernya pertama buat nikah mereka panjang, nanti bisa dibawa lagi ke The Cantik, kita sesuaikan, nanti bisa dipotong, kita kerjakan. Jadi kita bisa di-create ya. Ya, di-create yang baru sehingga jangan terlalu mewah banget seperti ketika dia pesta gitu ya. Jadi nanti di-create, dibikin supaya dia bisa pakai buat pesta biasa aja. Oke, pokoknya jadi customernya bisa dibawa kembali, kita kerjakan gitu. Wah, luar biasa. Nah, ini nanti kita di segmen berikutnya kita ngomongin masalah pandemi, Mbak. Boleh, seru banget itu. Iya, seru ya, Mbak. Waduh. Seru sambil pengen menangis ya. Ya udah nangisnya nanti ya Mbak di segmen berikutnya Mbak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.